Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Syukria dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diambil oleh Bapak Muhammad Farhan, SPD, MPD, Shum. Terima kasih sudah waktu yang diberikan. Kita langsung saja ke slide-nya, yaitu mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kita langsung masuk saja ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah pertama mengenai bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kedua, bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersendiri. Tiga, bagaimana sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan keempat, apa penyebab atau faktor yang meruntuhkan dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah yaitu pada tahun 130 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Pendiri atau khalifah pertama dinasti ini bernama Abdullah As-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau dikenal dengan Abu Abbas As-Sofah. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, yaitu mulai dari tahun 132 atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Berarti berkisar sekitar antara 508 tahun atau 5 abad lamanya. Islam sendiri pada masa dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan atau masa emas. Karena salah satu faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah, Bani sebelumnya atau dinasti sebelumnya, di mana Al-Abbas yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka merasa Bani Hashim atau Bani yang lebih dekat dari Nabi Muhammad, karena itulah mereka merasa lebih pantas daripada dinasti Umayyah. Yang kedua, faktor lainnya adalah sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang sangat menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah menganggap bahwa dinasti sebelumnya yaitu dinasti Umayyah itu sangat menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dinasti Abbasiyah meruntuhkan dinasti Umayyah untuk menggantikan penyimpangan-penyimpangan dari agama Islam tadi. Sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah sangat berkembang dengan pesat, atau bahkan Islam pada masa itu disebut dengan zaman keemasan Islam atau zaman di mana Islam itu mencapai puncaknya. Yang itu salah satunya adalah pembentukan Baitul Hikmah sebagai pusat terjemahan, penelitian, pengembangan ilmu, termasuk penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India terjadi di Baitul Hikmah. Dalam perkembangan lainnya, yaitu salah satunya ada filsafat, penggabungan filsafat Yunani dengan ajaran Islam yang melahirkan tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam ilmu kedokteran dan farmasi, tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina sendiri menghasilkan karya-karya penting. Matematika dan astronomi, Al-Khwarizmi mengembangkan ilmu aljabar yang kita kenal sampai sekarang. Sementara Al-Battani mengembangkan teori pergerakan planet atau revolusi, reformasi. Ya, ilmuwan seperti Al-Biruni adalah Al-Farabi juga berperan penting di bidang matematika dan astronomi. Dalam ilmu agama sendiri terjadi sistematis ilmu tafsir, hadis, fikih, bahkan 4 madhab yang kita kenal dengan sampai sekarang, madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan juga Hanafi sendiri. 4 madhab itu juga terbentuk pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam ilmu kimia,
tokoh kima terkenal seperti Jabir bin Hayyan lahir pada masa dinasti Abbasiyah juga. Dalam ilmu geografi, peta dunia atau globe pertama kali dibuat. Globe yang kita tahu sampai sekarang bahwa itu adalah globe atau tiruan bumi yang memudahkan kita mengetahui di mana letak-letak bumi. Itu juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, kenapa kok disebut dengan masa keemasan? Juga karena ini, karena berbagai ilmu pengetahuan pada masa ini sangat berkembang dengan baik. Tapi salah satu faktor juga harus adanya dukungan dari pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun dengan mendukung penuh pengembangan intelektual dan mendirikan lembaga pendidikan seperti membangun rumah sakit dan sekolahan. Produksi buku secara besar-besaran dan tumbuhnya toko-toko buku yang berfungsi sebagai pusat studi serta penerjemahan besar-besaran karya-karya asing ke dalam bahasa Arab untuk mendorong transfer ilmu pengetahuan yang tepat dan juga pesat. Itulah tadi sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kita lanjut masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam dinasti Abbasiyah menggunakan sistem yang berbeda dari Khulafaur Rasyidin, yang mana sistem pada masa Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem demokratis. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah menerapkan sistem monarki atau kerajaan, yang mana kekuasaan itu diturunkan secara turun-temurun. Sistem ini memiliki biografi yang kompleks, dipengaruhi oleh budaya Persia dan menempatkan wazir sebagai posisi yang amat penting. Lalu siapa sih khalifah itu? Dalam dinasti Abbasiyah sendiri, khalifah adalah pemimpin tertinggi yang berkuasa bersifat mutlak. Di sini jadi seorang khalifah. Dinasti Abbasiyah juga menggunakan sistem khalifah sebagaimana Khulafaur Rasyidin, yaitu seorang pemimpin tertinggi yang berkuasa secara mutlak. Lalu di bawah khalifah ada seorang wazir atau kita sebut bisa saja sebut menteri, yaitu seorang jabatan tertinggi setelah khalifah, berfungsi sebagai penasehat dan kepala pemerintahan dengan kedudukan yang sangat dihormati. Seorang wazir yaitu kedudukan di bawah seorang khalifah. Khalifah itu termasuk raja, lah wazir itu di bawahnya raja, seorang menteri atau seorang penasehat seperti itu biasanya. Dan kedudukannya juga sangat dihormati. Lalu ada juga pemerintahan ini memiliki departemen khusus seperti Baitul Mal atau pembendaharaan. Baitul Mal sendiri juga dibagi, ada yang bagian Diwanul Khazanah atau mengurus pembendaharaan negara. Ada bendahara negara, itu Diwanul Khazanah. Ada lagi Diwanul Azra'u, mengurus kekayaan negara dan hasil bumi. Terus Diwanul Hazainu Asilah atau mengurus perlengkapan sebelum perang. Apa saja yang digunakan sebelum perang, termasuk harta benda atau apapun itu juga ada yang mengurus, yaitu masuk ke Baitul Mal. Terus ada lagi Departemen Hijabah atau pengawal khalifah, seperti pengawal dalam kerajaan, mengawal seorang khalifah. Seorang khalifah harus ada seorang pengawal. Terus yaitu ada kitabah atau staf wazir yang membantu seorang wazir dan membantu seorang menteri. Bisa juga disebut atau DPR, MPR seperti itu mungkin ya, sebagai yang, tapi ini dalam sistem kerajaan. Kalau kita kan sistem pemerintahan yang menjalankan roda dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah tadi. Itulah sistem yang digunakan oleh dinasti Abbasiyah, monarki yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi seorang khalifah yang pertama kali yaitu Abu Abbas atau kita sebut Abu Abbas As-Sofah, itu sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Dan ada di bawah-bawahnya ada Harun al-Rasyid, di mana
ketika dinasti Abbasiyah beliau khalifah yang menempati atau mendapatkan gelar khalifah yang membawa kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah juga. Dan masih banyak khalifah-khalifah lain yang berjumlah bahkan sampai 37 khalifah pada dinasti Abbasiyah tersendiri yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi sistem pemerintahan pada dinasti Abbasiyah menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Yang keempat yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah atau penyebab apa saja yang menjadikan dinasti Abbasiyah itu runtuh. Penyebab utamanya itu serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi di bawah pimpinan Hulagu Khan, yang mana memukul mundur atau menjadi pukulan terakhir yang ditujukan kepada Daulah Abbasiyah. Tapi sebenarnya selain itu juga ada faktor-faktor internal lain yang mana menjadikan Daulah Abbasiyah itu melemah karena adanya faktor internal yang menjadikannya tidak mampu menahan menghadapi serangan bangsa Mongol. Yang pertama yaitu faktor internalnya perebutan kekuasaan. Terjadi persaingan politik yang intens di antara para pemimpin dan faksi-faksi internal seperti antara bangsa Arab dan Persia yang melemahkan kekuasaan pusat. Di mana kekuasaan pusat itu lemah, sudah pasti kita tidak akan bisa bertahan melawan serangan apapun. Ya, salah satunya yaitu persaingan politik, apalagi perebutan kekuasaan antara para pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan yang lemah, di mana khalifah setelah era Al-Ma'mun dinilai kurang tegas sehingga tidak mampu mengendalikan wilayah yang luas dan membiarkan dinasti-dinasti kecil lahir serta mengambil kekuasaan. Khalifah setelah era Al-Ma'mun atau kita kenal sebagai Al-Mu'tasim, yaitu adik dari Al-Ma'mun sendiri, dikira itu kurang tegas sehingga tidak mampu mengendalikan wilayah Daulah Abbasiyah yang luas dan membiarkan dinasti-dinasti kecil lahir serta mengambil kekuasaan tersendiri. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi, di mana itu sebuah negara, sebuah kedinastian, sebuah kerajaan di mana jika ekonomi itu merosot sudah pasti tidak akan mampu bertahan, di mana salah satunya adanya korupsi, lemahnya pengelolaan sumber daya pertanian, dan terganggunya perdagangan internasional menyebabkan krisis ekonomi yang memburuk bagi Daulah Abbasiyah pada saat itu. Yang keempat, munculnya dinasti kecil. Tadi wilayah-wilayah kekuasaan yang semakin sempit akibat munculnya dinasti independen yang memerdekakan diri. Banyak sekali dinasti-dinasti kecil yang mengambil kekuasaan tanpa dipertegas oleh khalifah setelah Al-Ma'mun atau Al-Mu'tasim tadi, karena dikira kurang tegas sehingga dinasti-dinasti kecil itu semakin berkuasa mengambil kekuasaan sesuka hati mereka. Jadilah itu salah satu faktor di mana tersempitnya dinasti Abbasiyah. Yang kelima, konflik dan fanatisme keagamaan. Timbulnya perselisihan antar aliran keagamaan seperti antara ahlu sunnah dan kelompok syiah yang dianggap ekstrim, atau gerakan zindik yang menimbulkan konflik internal dan kekerasan. Gerakan zindik atau zindik adalah seorang yang menyembunyikan kekafirannya tapi dia mengaku Islam. Dia menyembunyikan kekafirannya dengan keislaman. Toh seperti dia sebenarnya itu tidak mengakui adanya Allah, Nabi Muhammad, dan apapun itu tidak memiliki iman sama sekali. Tapi dia mengenakan pakaian sopan, bahkan mungkin bagi seorang perempuan dia berhijab untuk menyembunyikan kekafirannya tadi. Dia pura-pura Islam padahal dia tidak punya iman sama sekali, dengan tujuan yaitu mengotori nama Islam. Ini sangat bahaya. Kotoran yang sangat membahayakan adalah orang-orang zindik seperti ini. Mereka tidak punya iman tapi mengaku Islam.
itulah sebenarnya yang membahayakan apalagi di zaman akhir-akhir seperti ini ya. Seorang yang tidak punya keteguhan dalam berpegang pada agamanya, seperti itu sebenarnya sangat bahaya. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah. Langsung kita masuk ke kesimpulan pada presentasi saya sendiri adalah zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti yang menelurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual Muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Itulah inti dari kesimpulan dari presentasi ini adalah dinasti Abbasiyah itu jelas lebih baik dari dinasti Umayyah, di mana puncak keemasan Islam juga diperoleh pada dinasti Abbasiyah. Ya, itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian penutup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit diri, terima kasih. Ini semoga bisa memenuhi kriteria penilaian untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.